Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهله الله له به طريقا إلى الجنة. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk talabul ilmi, dalam rangka untuk mencari ilmu, lebih-lebih adalah ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa kembali duduk di majelis ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal ibadah yang diterima. Dan kita berharap kepada Allah Rabbul Alamin, semoga dengan kita bermajlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb ya Rahman sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami, tambahkan untuk kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kaidah-kaidah ilmu nahwu, di mana kita masih berada di bab isim-isim yang di-i'rab mansub. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan at-tamyiz, yaitu isim nakirah yang i'rabnya mansub dan dia menerangkan kesamaran ketidakjelasan isim sebelumnya. Dan perlu kita ingat ketika kita membahas materi at-tamyizu, maka sudah barang tentu di sana kita akan dapati pembahasan al-mumayyazu. Al-mumayyaz adalah kata yang masih samar. Al-mumayyaz adalah kata yang belum jelas. Al-mumayyaz adalah kata yang perlu diterangkan oleh at-tamyiz. Dan kemarin telah kita bahas akan pembagian dari al-mumayyaz. Ada al-mumayyaz malfuz dan ada al-mumayyaz malhudz. Ada al-mumayyaz yang tersurat dan ada al-mumayyaz yang tersirat. Khusus untuk al-mumayyaz yang tersurat, di sana menerangkan yang pertama adalah menerangkan ketidakjelasan dari asmaul kaili. Apa yang dimaksud dengan asmaul kaili? Kemarin telah kita bahas, yaitu kata yang menunjukkan arti takaran. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud dengan al-mumayyaz asmaul wazni adalah
kata yang belum jelas yang menunjukkan arti makna timbangan. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan al-mumayyiz, malfuz, al-mumayyiz yang tersurat. Yang ketiga adalah asmaul masaha, yaitu menerangkan ketidakjelasan akan ukuran, ya, akan ukuran. Kemudian yang terakhir adalah apa? Al-mumayyiz yang berbentuk asmaul adadi, yaitu yang menunjukkan arti bilangan. Jadi ada asmaul kaili, ada asmaul wazni, ada asmaul masahati, dan ada asmaul adadi. Masing-masing dari al-kaili, al-wazni, kemudian al-masaha dan al-adad ini ada di dalam pembagian al-mumayyiz yang sifatnya apa? Malfuz, yang dilafatkan, yang tersurat, ya. Jadi sekali lagi, masaha, kemudian al-wazn, kemudian al-kail dan al-adad ini belum jelas. Kemudian dijelaskan dengan tamyiz. Maka tamyiz adalah isim nakirah, apa? Isim nakirah yang i'rabnya mansub, yang menerangkan mumayyiz. Dan mumayyiz seperti yang kemarin telah saya jelaskan, ada yang malfuz dan ada yang malhuz. Malfuz imma menerangkan al-kaili, yaitu takaran, imma menjelaskan al-wazni, yaitu timbangan, imma menjelaskan al-masaha, yaitu ukuran, ataupun al-adadi, bilangan. Sedangkan untuk mumayyiz yang malhuz, mumayyiz yang tersirat, maka seperti kalimat yang kemarin telah kita jelaskan, ana aktsaru minka malau wa walada. Mal di situ sebagai tamyiz, menerangkan ketidakjelasan mumayyiz yang sifatnya itu apa? Tersirat, tidak tersurat tapi apa? Tersirat, malhuz. Atau misalnya kemarin contoh yang kita berikan yaitu hasuna aliyun apa? Wajhan. Hasuna aliyun khuluqan. Hasuna aliyun adaban. Maka wajhan, khuluqan, adaban adalah tamyiz, ya. Tamyiz isim nakirah mansub yang menerangkan apa? Mumayyiz. Mana mumayyiznya? Malhudun, yaitu apa? Ya, tersirat. Jadi malhud. Beda dengan contoh misalnya kemarin saya sebutkan ishtaraitu, ishtaraitu khamsata asyara apa? Qalaman. Ishtaraitu khamsata asyara apa? Qalaman. Maka kata qalaman sebagai tamyiz untuk menerangkan mumayyiz yang belum jelas berupa bilangan, yaitu khamsata asyara, yaitu bilangan 15. Jadi saya telah membeli 15. 15 apa? Maka qalaman kutuban, qalaman kemudian apa? Kitaban di sini sebagai tamyiz, sebagai yang menerangkan ketidakjelasan bilangan 15. Ini keterangan yang bisa saya berikan untuk mengingatkan atau menyegarkan ingatan antum dan antunna tentang apa itu tamyiz. Dan kemarin ketika saya membahas apa? Tamyiz, saya mengelompokkan yaitu bilangan adad dan ma'dud. Saya menjelaskan antara adad wa ma'dudun. Jadi adadun wa ma'dudun ada 4 kelompok. Yang pertama adalah 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah 3 sampai 10. Kemudian yang keempat adalah 11 sampai 99, dan yang terakhir adalah apa? 100 sampai seterusnya. Kemarin ada beberapa kaidah yang harus antum dan antunna perhatikan. Yang pertama adalah bilangan 1 dan 2. Ini penting untuk kita ketahui. Bilangan 1 dan 2
ini masuk ke dalam bab apa? Al-wasfu ataupun apa? An-na'tu. Di mana kita pernah belajar bahwa susunan al-wasfu yang di dalamnya ada sifat dan mausuf ataupun an-na'tu yang di dalamnya ada na'at dan man'ut, ya. Di sana kita harus mengetahui tentang 4 hal. 4 hal itu adalah na'at, man'ut, sifat, mausuf harus sama apa? I'rabnya. Ya, harus sama apa? I'rabnya. Kemudian yang kedua, na'at, man'ut ataupun sifat, mausuf harus sama apa? Jenisnya, ya. Harus sama jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah na'at, man'ut ataupun sifat, mausuf harus sama, yaitu apa? Adatnya, yaitu bilangannya. Dan yang terakhir, na'at, man'ut, sifat, mausuf harus sama apa? Nakirahnya ataupun apa? Ma'rifatnya. Ini 4 hal yang mengikat pada apa? Bab al-wasfu ataupun an-na'tu. Dan pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan bahwa bilangan 1 dan 2 adat dan ma'dudnya masuk ke dalam bab apa? Al-wasfu, an-na'tu. Karena masuk ke dalam bab al-wasfu ataupun an-na'tu, saudaraku, saudariku, maka kita tidak akan lepas dari apa? 4 kaidah ini. Apa 4 kaidah itu? Na'at ataupun sifat harus sama dengan mausuf dalam hal apa? I'rabnya. Yang kedua, na'at ataupun sifat harus sama dengan man'ut ataupun mausuf dalam hal jenisnya. Yang ketiga, na'at ataupun sifat harus sama dengan apa? Man'ut ataupun mausuf dalam hal apa? Bilangannya. Yang terakhir, na'at ataupun sifat harus sama dengan man'utnya, harus sama dengan mausufnya dalam hal bentuk penulisannya, baik nakirahnya ataupun apa? Ma'rifatnya. Maka ketika saya mengatakan ya, qalamun, ya, satu pena, berarti kita katakan apa? Qalamun wahidun. Ketika saya mengatakan 2 pena, berarti qalamanithnani. Begitu pula untuk jenis apa? Muannas. Seperti apa? Kata sabburatun. Ya, qalamun mudzakkar, sabburatun apa? Muannas. Ketika saya mengatakan sabburatun, maka sabburatun wahidatun. Ketika saya mengatakan sabburatani, berarti saya harus menjelaskan sabburatani. Begitu pula apa? Bentuk ma'rifatnya. Al-qalamul wahidu. Al-qalamanif nani. As-sabburatul wahidatu. As-sabburatanif natani. Ya, begitu pula ketika dia i'rabnya mansub ataupun i'rabnya majrur. Ini hal penting yang harus antum dan antunna apa? Perhatikan. Kemudian yang kedua, ya, adat ma'dudnya antara 3 sampai berapa? 10. Perhatikan baik-baik. Ketika saya menjelaskan apa? Bilangan 3 sampai apa? 10 dan ma'dudnya dan kata yang dibilang, di sana ada 4 hal yang wajib untuk kita ketahui. Apa 4 hal itu? Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa antara bilangan 3 sampai 10 adat dan ma'dudnya harus apa? Berlawanan jenis. Harus berlawanan apa? Jenis. Ya, jadi antara bilangan dengan yang dibilang dari 3 sampai 10 harus berlawanan jenis. Jadi kalau saya mengatakan 3 buah pena, kita tahu qalamun pena itu jenisnya apa? Mudzakkar, maka saya harus mengatakan apa? Salasatu apa? Salasatu aqlamin. Salasatu bentuknya dia muannas, aqlamin di situ apa? Ya, tetap dalam posisi apa? Mudzakkar. Jadi kaidah yang pertama untuk 3 sampai 10 adat dan ma'dudnya harus apa? Harus berlawanan jenis. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, untuk 3 sampai 10 adat dan ma'dud, khusus untuk ma'dudnya, perhatikan baik-baik. Khusus untuk ma'dudnya, i'rabnya wajib apa? Majrur. I'rabnya wajib apa? Majrur. Perhatikan contoh yang tadi saya sampaikan, salasatu
aqlamin, min, aqlamin. Salasatu kutubin, bin. Dia harus apa? Majrur. Saya tidak boleh menyebutkan aqlaman wala aqlamun. Saya tidak boleh menyebutkan kutubun wala kutuban, tapi harus apa? Makdudnya. Kata yang dibilang harus majrur. Kemudian yang ketiga, saudaraku dan saudariku, untuk 3 sampai 10 adat dan makdudnya, perhatikan. Untuk makdudnya harus berbentuk apa? Jamak. Harus berbentuk apa? Saudaraku, saudariku, jamak. Perhatikan tadi contoh, salah satu aqlamin. Aqlam adalah jamak dari qalamun. Ya. Begitu pula apa? Salah satu kutubin. Kutub adalah jamak dari kitabun. Salah satu buyutin. Buyut adalah jamak dari apa? Baitun. Jadi harus berbentuk jamak makdudnya. Kemudian yang terakhir yang kemarin telah saya jelaskan, bahwa bilangan 3 sampai apa? 10 adat makdudnya itu masuk ke dalam kaidah hukum apa? Susunan al-idhafah. Susunan apa? Al-idhafah. Apa yang dimaksud dengan al-idhafah di sini? Kita masih ingat bahwa di dalam kata atau di dalam susunan al-idhafah kita dapati mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf terikat padanya aturan. Apa itu? Dilarang menerima awalan al. Dilarang berakhiran dengan tanwin. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan berakhiran dengan huruf nun pada bentuk musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Kemudian di dalam al-idhafah ada mudhaf ilaih. Apa aturan yang mengikat pada mudhaf ilaih? Yaitu i'rabnya wajib apa? Majrur. Ini 4 hal yang harus kita pahami dengan baik dan benar akan bilangan 3 sampai berapa? 10. Apa tadi? Ya, harus berlawanan jenis. Adat dan makdudnya harus berlawanan jenis. Kemudian apa tadi? Makdudnya, i'rabnya harus majrur. Kemudian apa tadi yang ketiga? Makdudnya bentuknya wajib jamak. Kemudian yang terakhir, ya, 3 sampai 10 adat dan makdudnya masuk ke dalam susunan apa? Al-idhafah, yaitu kata majmuk. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga yang harus kita apa? Pahami dengan baik dan benar kaidah-kaidahnya apa kemarin? Bahwa untuk bilangan 11 sampai 90 apa? 9 apa kemarin? Ini saya sampaikan untuk mengingatkan antum dan antunna semua. Yaitu ya yang harus kita ketahui harus apa? Mansub ya, harus mansub dan bentuknya apa saudaraku? Mufrad. Apa yang dimaksud mansub mufrad di sini? Ya, perhatikan baik-baik. 11 sampai 99 ada kaidah yang harus kita perhatikan. Apa kaidah itu? Mansub i'rabnya dan mufrad bentuknya. Apa yang dimaksud dengan mansub i'rabnya, mufrad bentuknya? Yaitu khusus untuk makdudnya. Khusus untuk apa? Kata yang dibilang. Jadi kalau saya menyebutkan misalnya 16 pena, perhatikan. 16 apa? Pena. Oke. Maka bahasa Arabnya adalah apa? Saudaraku, saudariku, sittata asyara apa? Qalaman. Perhatikan baik-baik. 16 pena, yaitu apa? Sittata asyara apa? Qalaman atau sittata asyrata apa? Qalaman. Ya. Jadi, ya, pada bilangan 11 sampai 90 apa? 9, maka makdudnya harus mansub. Qalaman. Bentuknya harus mufrad. Qalaman. Tidak boleh seperti apa? Kaidah sebelumnya 3 sampai 10 yang tadi harus apa? Jamak dan dia harus apa? Majrur. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Begitu pula saya katakan misalnya 20 apa? Buku. Berarti apa? Saya katakan 20 buku yaitu ishruna apa? Ishruna kutuban. Ishruna kitaban. Ya, ishruna apa? Kitaban.
ishruna qalaman. Mengapa kitaban? Mengapa qalaman? Karena memang ma'dudnya harus apa? Mufrad bentuknya dan mansub i'rabnya. Ini kaidah yang berlaku pada poin yang ketiga. Sedangkan poin yang terakhir 100 sampai seterusnya yaitu apa? Ma'dudnya harus apa? Majrur dan ma'dudnya bentuknya harus apa? Mufrad. Ya, saya ulang sekali lagi, ma'dudnya kata yang dibilang ya untuk bilangan 100 dan seterusnya, ma'dudnya kata yang dibilang harus majrur i'rabnya dan mufrad bentuknya. Jadi kalau saya menyebutkan misalnya 100 buah pena misalnya, ya 100 pena ataupun 100 kitab, maka saya katakan apa? Mi'atu kitabin, mi'atu qalamin, mi'atu kitabin, mi'atu apa? Qalamin. Mengapa harus kitabin? Mengapa harus qalamin? Naam, karena kaidah yang mengikat ya untuk bilangan 100 dan seterusnya, ingat, ma'dudnya kata yang dibilang wajib i'rabnya majrur, kemudian bentuknya apa? Mufrad. Ini hal penting yang harus antum dan antunna pahami, karena ketika kita memahami tamyiz yang di dalamnya ada mumayyaz, di mana tadi mumayyaz ada yang malfuz meliputi apa? Asmaul kaili, asmaul wazni, asmaul masahah, juga kita akan dapati asmaul adadi, yaitu nama-nama yang menunjukkan arti apa? Bilangan. Maka tolong dikuasai kaidah ini dengan baik dan benar, insya Allah untuk menentukan mana tamyiz dan mana mumayyaznya di dalam sebuah kalimat. Insya Allah kita tidak akan mendapati apa? Kesulitan. Ini harapan saya untuk antum dan antunna semua. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada antum dan antunna untuk terus ya memaksimalkan usahanya dan untuk terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah Allah yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu. Tapi harus dipahami agar kita mengetahui ini, mengetahui itu, kita jangan hanya sekedar berdoa, kita jangan hanya sekedar meminta, tapi ingat, maksimalkan usahamu. Pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan apa? Al-tamyiz. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya dari isim-isim yang apa? I'rabnya mansub, wahai saudaraku dan saudariku. Jadi setelah kita menyelesaikan 5 pembahasan, ya, di mana 5 pembahasan itu ya semua meliputi apa? Ya, maf'ul. Ada maf'ul bihi, ada maf'ul fihi, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlaq, kemudian ada maf'ul ma'a, kemudian ada hal, kemudian ada apa? Tamyiz, ya. Pada pembahasan yang ke-8, ya. Pada poin yang ke-8 dari pembahasan al-asma, al-mansubah, ya. Kita akan membahas yaitu apa? Al-mustathna. Ya. Ini yang akan kita bahas. Apa? Al-mustathna. Tolong diperhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, di buku kita tentang pembahasan apa itu al-mustathna di halaman 148. Dijelaskan oleh penyusun bahwasanya al-mustathna adalah isim yang berada setelah adat ataupun alat istitsna. Isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna, yaitu huruf ya ataupun kata yang menunjukkan arti apa? Pengecualian. Jadi isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Ya, apa itu adat istitsna? Yaitu kata yang menunjukkan arti apa? Pengecualian.
Nah, kita dapati kata yang menunjukkan arti pengecualian di halaman 149, saudaraku, saudariku. Di sana ada illa, kecuali. Di sana ada siwa, selain. Di sana ada, selain juga. Di sana ada ghaira, khala, hasa. Di dalam bahasa kita menunjukkan arti apa? Selain. Inilah ya bentuk-bentuk dari adat istisna, yaitu kata yang memang telah dikhususkan untuk mengecualikan. Untuk apa? Mengecualikan. Maka pembahasan al-mustatsna yang akan kita bahas pada kesempatan ini, definisi dan pengertiannya harus antum dan antunna pahami. Apa itu? Isim yang apa? Terletak sesudah adat istitsna. Isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Di mana dijelaskan bahwasanya isim yang terletak setelah adat istitsna ini hukum secara umumnya adalah apa? Mansub i'rabnya. Karena memang ya pembahasan al-mustatsna ini ada di dalam ya poin yang ke-8 dari isim-isim yang mansub. Maka secara umum dia i'rabnya mansub, meskipun nanti kita akan mendapati kaidah-kaidah yang membolehkan bahwa al-mustatsna ini dengan syarat dan ketentuannya boleh i'rabnya tidak apa? Mansub. Boleh i'rabnya apa? Tidak mansub. Akan tetapi fokus pembahasan kita adalah mustatsna adalah isim yang i'rabnya mansub yang terletak sesudah adat istisna. Nah, adat istisna tadi ada illa, tadi ada siwa, tadi ada, tadi ada ghaira, tadi ada khala, tadi ada apa? Hasya, dan itu semua menunjukkan arti apa? Pengecualian. Kemudian dilanjutkan ya bahwasanya al-mustatsna adalah isim yang berada setelah adat istitsna yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum al-mustatsna minhu. Al-mustatsna apa? Minhu. Ini istilah baru ini. Jadi ada al-mustatsna, ada adat istitsna, dan ada apa? Al-mustatsna minhu. Maka di dalam memahami ini bab, wahai saudaraku dan saudariku, selain antum dan antuna harus paham apa itu al-mustatsna, yaitu isim mansub yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Kita harus memahami dalam materi ini, yang pertama apa tadi? Mustatsna itu sendiri. Yang kedua adalah apa? Adatul apa? Istisna. Nah, istisna. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-mustatsna minhu. Nah, ini tiga hal yang harus antum dan antuna pahami baik-baik. Jadi jangan sekedar kita paham oh mustatsna adalah isim mansub yang tempatnya, letaknya ya terletak sesudah apa? Adat istitsna. Tapi juga kita harus paham apa itu adat istitsna. Adat istitsna adalah kata ya, kata yang memang digunakan untuk mengecualikan. Kata dalam bahasa Arab yang memang digunakan untuk apa? Mengecualikan. Ya, maka adat istisna tadi ya dijelaskan ada apa? Illa. Ada apa? Illa. Kemudian ada apa? Ghaira. Kemudian ada apa? Siwa. Kemudian ada apa? Ada. Kemudian ada khala, dan kemudian ada apa? Hasya. Nah, inilah bentuk apa? Adat apa? Istisna yang harus antum dan antunna hafalkan, yang harus antum dan antunna pahami. Maka ketika kita mendapati kata terletak apa? Sesudah illa, ghaira, siwa, ada, khala, wa hasya, maka hukumi i'rabnya dia apa? Mansub. Hukumi i'rabnya dia apa? Mansub. Meskipun nanti ada ketentuan ya pada bab tertentu ya isim yang terletak sesudah adat istisna bisa keluar dari pembahasan i'rab mansub. Tapi ini dulu pahami. Jadi mustatsna, kemudian yang kedua apa? Adatul istisna.
Yang terakhir adalah apa? Al-mustatsna minhu. Apa itu al-mustatsna minhu? Jadi pembahasan yang terakhir yang harus kita pahami ketika kita menjelaskan atau mempelajari poin yang ke-8 dari isim-isim yang mansub adalah al-mustatsna minhu. Apa itu al-mustatsna minhu? Yaitu kata yang tidak dikecualikan. Ya, kata yang tidak apa? Dikecualikan. Contoh misalnya, ya. Darasat tullabu al-lughatal arabiyyata illa aliyan. Perhatikan baik-baik. Darasat tullabu, ya, kata darasa, na'am, at-tullabu al-lughatal arabiyyata, na'am, illa, na'am, aliyan. Perhatikan baik-baik, ya. Darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan. Para siswa itu telah mempelajari bahasa Arab kecuali si Ali. Kecuali apa? Ali. Perhatikan, di dalam jumlah fi'liyah ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita akan mendapati 3 unsur di pembahasan yang ke-8 dari apa? Isim-isim yang mansub. Apa 3 unsur itu? Perhatikan tadi. Al-mustatsna, kata yang dikecualikan, kata yang terletak sesudah adat istitsna. Kemudian yang kedua, adat istitsna. Kemudian yang ketiga apa? Al-mustatsna minhu. Perhatikan baik-baik. Darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan. Para siswa itu telah mempelajari bahasa Arab kecuali hanya si Ali. Pertanyaan saya kepada antum dan antunnas semua, mana unsur yang pertama dari pembahasan yang ke-8 isim-isim yang mansub? Naam, antum pasti akan menjawab apa? Aliyan. Aliyan inilah yang apa? Kita katakan sebagai apa? Naam, tatsna. Apa itu mustatsna? Kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna. Kata yang dikecualikan. Jadi al-mustatsna, kata yang terletak sesudah apa? Adat istitsna, atau kata yang dikecualikan. Kata yang dikecualikan. Kemudian yang kedua, mana adat istisnanya? Adat istisna yang harus antum dan antuna pahami adalah illa, ghaira, siwa, ada, khala, wa hasya. Nah, kira-kira di dalam kalimat ini mana yang termasuk dari salah satu 6 kata tersebut? Naam, kita dapati apa? Illa. Illa aula illa. Naam, illa. Mana? Ini. Perhatikan baik-baik. Illa. Maka illa di sini kita katakan sebagai apa? Ada al-istitsna. Mengapa? Karena dia menunjukkan arti apa? Pengecualian. Illa, kecuali. Aliyan, yang dikecualikan. Al-mustatsna. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mana al-mustatsna minhu? Mana kata yang tidak dikecualikan? Ya, maka kata yang tidak dikecualikan adalah apa? Perhatikan baik-baik. At-tullabu. Apa? At-tullabu. Jadi, darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan. Para mahasiswa atau para siswa itu telah mempelajari bahasa Arab kecuali hanya Ali saja. Imma karena dia sakit, imma karena dia apa? Ghaib. Naam, jelas ya? Maka at-tullabu yang artinya adalah para siswa ini yang kita katakan sebagai al-mustatsna apa? Minhu. Kata yang tidak dikecualikan. Jadi jelas ya, insyaallah. Inilah 3 hal yang harus antum dan antuna pahami, wahai saudaraku dan saudariku, agar kita menguasai pembahasan yang ke-8 tentang apa? Isim-isim yang mansub. Dan dari kalimat ini kita tidak mengatakan apa? Mustasna dengan bacaan apa? Aliyun wala aliyin. Mengapa tidak kita baca di sini aliyun wala aliyin? Ingat, karena dia mustasna. Di mana mustasna adalah isim yang terletak sesudah apa? Adat istitsna, i'rabnya mansub.
Maka nggak mungkin kita baca darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyun, la yumkin. Atau illa aliyyin, tidak mungkin. Selalu kita akan membacanya dengan apa? Kedudukan mansub. Jelas ya? Kemudian hal lain yang harus antum dan antunna perhatikan di dalam masalah apa? Nih ya, poin yang ke-8 ini. Ini penting sekali untuk antum dan antunna ketahui. Ketika kita mempelajari pembahasan al-mustathna, yaitu kata yang i'rabnya mansub terletak sesudah adat istisna dan dia menunjukkan arti yang dikecualikan, maka ada 3 hal yang harus antum dan antunna perhatikan. 3 hal itu, yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku, ya, adalah 1, tamul mujabu. Kemudian yang kedua adalah apa? Tamul manfi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ghairut tami atau apa? Naqis. Ini 3 hal yang terikat di dalam bab al-mustasna. Poin yang ke-8 dari isim-isim yang mansub ini. Ya. Bisa antum lihat ya penjelasan saya ini ya ada di halaman 150. Ya, 149 bagian bawah sampai halaman yang ke berapa? 150 apa? 51 dan seterusnya. Ya. Di sana dijelaskan ya oleh apa? Penyusun akan apa itu tamul mujab. Jadi tamul mujab, wahai saudaraku dan saudariku, tolong diingat baik-baik. Tamul mujab adalah kalimat yang telah sempurna. Oke? Kalimat di dalam bahasa Arab yang telah apa? Sempurna. Dan di dalam kalimat tersebut terdapat 3 unsur tadi. Unsur mustathna, unsur adat istithna, dan unsur mustathna minhu. Unsur apa? Unsur mustathna, unsur adat istitsna, dan mustathna minhu. Dan kalimat tersebut tidak diawali oleh apa? Adat nafi. Adat nafi itu maksudnya apa? Huruf yang menunjukkan arti penafian, peniadaan. Seperti apa? Ma, tidaklah. Seperti apa? La, tidaklah, ya. Karena kita pernah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya di sana ada adat nafi, kata yang menunjukkan arti peniadaan. Salah satunya apa? La. Salah satunya apa? Ma. Contoh misalnya, la ilaha illallah. La di situ adalah apa? Adat nafi. Huruf yang menunjukkan arti apa? Penafian. Atau misalnya kalimat apa? Ma ra'aituka, ya. Ma ra'aituka fil majlisi. Ma ra'aituka, ma artinya tidaklah. Ra'aituka, aku melihatmu fil majlisi, di majelis tersebut. Jadi ma di situ adalah adat nafi. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi apa itu tamul mujab? Ya, tam al mujab adalah kalimat dalam bahasa Arab yang telah sempurna dan di dalam kalimat tersebut ada 3 anasir di atas. Apa itu? Ada mustathna, ada kata yang dikecualikan, ada adat istitsna, ada mustathna minhu, kata yang tidak dikecualikan, dan kalimat tersebut tidak diawali oleh adat nafi. Kalimat tersebut tidak diawali oleh apa? Huruf yang menunjukkan arti peniadaan. Ini definisi pengertian dari tamul mujab. Mengapa kita harus memahami ini tamul mujab? Karena di dalam tamul mujab ini ada kaidah penting yang harus antum dan antunna apa? Pahami. Apa kaidah itu? Jika kalimatnya itu tamul mujab, tadi sudah saya terangkan berkali-kali tadi tamul mujab. Jika kalimatnya itu tamul mujab, maka kata yang terletak sesudah adat apa? Istitsna i'rabnya wajib apa? Mansub. I'rabnya wajib apa? Mansub. Perhatikan di sini. Ya.
Darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan. Saya mau bertanya kepada antum dan antunna, kalimat ini sudah sempurna tidak? Maksudnya sempurna itu, ini kan kalimat jumlah fi'liyah, sah? Betul ya? Nah, di dalam jumlah fi'liyah itu dikatakan sempurna minimal kalau sudah ada fi'il dan fa'il. Minimal sudah ada apa? Fi'il dan fa'il. Nah, kita katakan di sini darasa at-tullabu al-lughatal arabiyyah. Sudah sempurna. Ada predikat, ada subjek, ada objek. Sempurna sudah. Oke? Kemudian di dalam kalimat itu ada 3 unsur di atas. Ada mustasna. Nah, kita dapati di sini. Ada mustasna. Kata yang dikecualikan yaitu apa? Aliyan. Kemudian ada adat istisna, ada illa di sini. Kemudian ada mustasna minhu, ada at-tullabu di sini. Maka ketika kalimatnya itu tamul mujab, perhatikan, ketika kalimatnya itu adalah tamul mujab, maka pastikan i'rab kedudukan isim setelah adat istisna illa i'rabnya wajib apa? Mansub. I'rabnya wajib apa? Mansub. Jadi kenapa tidak boleh dibaca aliyun wala aliyin? Karena memang kaidah untuk tamul mujab mengharuskan isim yang terletak sesudah illa harus hukumnya wajib, hukumnya apa? Mansub. Seperti yang diterangkan di halaman 149 bagian bawah. Saya ulang. Jika keadaan kalamnya atau kalimatnya itu tamul mujab, jika keadaan kalimatnya itu tamul mujab, ya, sempurna dan dia positif, maka mustafna wajib mansub. Seperti di dalam contoh, najahat tullabu illa hasanan. Sudah ada apa? Unsur predikat, sudah ada unsur subjek. Ya, kalimat fi'liyah ini sudah lengkap nih. Kemudian di dalamnya ada mustasna hasanan, ada adat istisna illa, ada mustasna minhu yaitu at-tullab. Maka nggak boleh kita baca najahat tullabu illa hasanun. Nggak boleh. Tidak boleh pula kita baca najahat tullabu illa hasanin. Wajib hasanan. I'rabnya apa? Mansub. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, hal penting yang harus antum dan antuna pahami ketika kita membahas poin yang ke-8 dari isim-isim yang mansub. Apa pembahasan yang kedua itu? Yaitu tamul manfi. Di halaman 150 di sana dijelaskan. Apa itu tamul manfi? Simak baik-baik. Tamul manfi adalah kalimat yang telah sempurna. Kalau itu jumlah fi'liyah, minimal ada predikat dan subjek. Kalau itu jumlah ismiyah, minimal ada apa? Mubtada dan khobar. Saya ulang ya. Apa itu tamul manfi? Tamul manfi adalah kalimat yang telah sempurna. Dan di dalam kalimat yang telah sempurna itu terdapat 3 unsur di atas. Apa 3 unsur di atas? Ada mustasna, ada adat istisna, dan ada mustasna minhu. Apa yang membedakan antara tam manfi dengan tam mujab? Perhatikan baik-baik. Tam manfi adalah kalimat yang telah sempurna, di dalamnya ada 3 unsur, dan perhatikan di sini. Dan kalimat tersebut diawali dengan apa? Adat nafi. Dan kalimat tersebut diawali dengan apa? Adat nafi. Apa tadi adat nafi? Salah satunya adalah apa? La. Salah satunya adalah apa? Ma, yang menunjukkan arti tidaklah. Jelas ya? Jadi perbedaan tamul mujab dengan tamul manfi ini sangat tipis perbedaannya. Yaitu kalau tamul mujab tidak diawali oleh adat nafi, la ataupun ma, sedangkan tamul manfi diawali dengan apa? Ya, adat nafi, la ataupun ma. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Jadi ini yang menjadi letak perbedaan antara tamul mujab dengan tamul manfi. Tamul mujab tidak diawali dengan ini, sedangkan tamul manfi diawali dengan salah satu dari apa? Adat nafi, la au ma. Ini penting. Nah, mengapa ini penting untuk antum perhatikan, untuk antum pahami? Karena ada perbedaan.
Jika kalimatnya itu tamul manfi, perhatikan baik-baik. Jika kalimatnya itu tamul manfi, tadi sudah saya ulang-ulang, apa itu tamul manfi? Jika kalimatnya itu tamul manfi, maka isim yang terletak sesudah apa? Adat istisna. Isim yang terletak sesudah adat istisna, i'rabnya, perhatikan baik-baik. I'rabnya bisa mansub, bisa pula mengikuti i'rab mustatsna minhu. Ingat baik-baik. Jika kalimatnya itu tamul manfi, maka isim yang terletak sesudah adat istisna, yaitu mustasnanya itu, kata yang dikecualikan itu, bisa i'rabnya mansub sebagaimana tamul mujab, wajib mansub, bisa pula mengikuti i'rab mustatsna minhu. Kita lihat baik-baik contoh yang tadi saya tuliskan. Oke. Darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan. Kita sepakat ini adalah kalimat tamul mujab. Tapi ketika kalimat ini, wahai saudaraku dan saudariku, perhatikan baik-baik. Ketika kalimat ini saya awali dengan apa? Salah satu adat nafi, huruf atau kata yang menunjukkan arti peniadaan, salah satunya apa? Ma. Oke, perhatikan baik-baik. Salah satunya apa? Ma. Maka kalimat ini tidak boleh lagi dikatakan sebagai tamul mujabi. La yajuz. Mengapa Ustaz? Ya, karena dia telah dimulai, telah diawali dengan salah satu adat nafi. Terus kalimat ini apa nih? Kita katakan kalimat apa ini? Kita katakan apa? Tamul manfi. Apa itu tamul manfi? Kalimat yang telah sempurna, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Di dalamnya ada 3 unsur, ada mustasna, ada adat istisna, ada mustasna minhu, dan perhatikan baik-baik, dia diawali oleh adat nafi. Nah, apa tadi kaidahnya? Jika kalimatnya itu tam manfi, perhatikan baik-baik, maka isim yang terletak sesudah adat istisna, maka isim yang kedudukannya sebagai mustasna, i'rabnya, perhatikan saudaraku saudariku, bisa mansub, bisa pula dia apa? Yattabi', ya, yattabi'. Mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti apa? Mustasna minhu. Saya simbolkan dengan mim. Mengikuti apa? Mustasna minhu. Maka mustasna minhu ini harus kita ketahui. Mana tadi? At-tullabu. At-tullabu i'rabnya apa? I'rabnya marfu. Oke, i'rabnya marfu. Mengapa? Karena dia sebagai fa'il. Betul ya? Terletak sesudah fi'il, ma'lum, darasa. Jadi at-tullabu di sini sebagai mustasna minhu, kata yang tidak dikecualikan, i'rabnya marfu, nampak jelas darasat tullabu, at-tullabu marfu, alasannya sebagai apa? Fa'il. Maka kalimat ma darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan, maka aliyan di sini bisa seperti ini, mansub, bisa pula saya baca dengan apa? Aliyun. Perhatikan baik-baik saudaraku. Perhatikan baik-baik. Jadi tidak salah, benar ketika saya mengatakan ma darasat tullabul lughatal arabiyyata illa aliyan au illa aliyun. Aliyan diperbolehkan, aliyun juga diperbolehkan. Mengapa dia boleh apa? Marfu. Karena tadi perhatikan mustasna ketika kalimatnya itu tamul mujab, bisa mansub, bisa pula mengikuti i'rab dari apa? Mustasna minhu. I'rab mustasna minhu di sini apa saudaraku saudariku? I'rabnya marfu, mansub atau majrur? Naam, kita sepakat marfu sebagai fa'il. Maka aliyan boleh pula dibaca illa aliyun. Ini juga benar. Ini ya penjelasan untuk poin yang kedua, yaitu tamul manfi. Jelas ya? Sedangkan yang terakhir, apa tadi yang terakhir? Yaitu ghairut tami
atau istilah lain apa? Naqis. Apa itu ghairut tam? Apa itu naqis? Ya, ghairut tam ataupun naqis adalah kalimat di dalam bahasa Arab yang belum sempurna. Kalimat di dalam bahasa Arab yang belum sempurna atau masih apa? Kurang. Kita tahu ya bahwa ketika kalimat itu dikatakan belum sempurna, contoh dalam jumlah fi'liyah misalnya ya, qara'a mahmudun. Qara'a mahmudun. Mahmud telah membaca. Ini naqis, ini ghairut tam. Karena orang akan bertanya, apa yang dibaca sama Mahmud? Sah? Apa yang dibaca oleh Mahmud? Jelas? Jadi, qara'a mahmudun. Mahmud telah membaca. Kalimat ini adalah ghairut tami. Kalimat ini adalah naqis. Mengapa? Karena qara'a itu fi'il ma'lum, qara'a itu fi'il muta'addi, dan pernah kita bahas fi'il aktif transitif selalu memerlukan apa? Objek. Fi'il kata kerja aktif transitif selalu membutuhkan maf'ul bihi. Maka qara'a mahmudun saja, Mahmud telah membaca saja, ini kita katakan naqis. Ini kita katakan ghairut tam. Yang benar adalah qara'a mahmudun al-Qur'ana. Ini baru sempurna. Jelas ya? Oke. Sekarang kita akan fokus apa itu ghairut tami, apa itu naqisun. Yaitu kalimat yang belum sempurna di dalam bahasa Arab. Di dalam kalimat itu, wahai saudaraku dan saudariku, kita dapati apa? Kita dapati 3 unsur di atas. Ada mustasna, ada adat istisna, kemudian ada mustasna minhu. Saya ulang sekali lagi. Apa itu ghairut tam? Apa itu naqis? Yaitu kalimat yang belum sempurna di dalam bahasa Arab, ya kan? Namun di dalamnya telah didapati adanya apa? Mustasna, adanya adat istisna, adanya mustasna minhu, dan kalimat tersebut diawali oleh adat nafi atau tidak diawali oleh adat nafi. Nah, ini penting untuk antum pahami. Karena khusus untuk pembahasan yang ketiga ghairut tam ataupun naqis ini ya, di sana i'rab kedudukan kata setelah adat istisna, kedudukan i'rab kata setelah adat istisna mengikuti apa yang belum sempurna dari kalimat tersebut. Perhatikan tadi saya membuat contoh ya, wahai saudaraku dan saudariku. Kata apa? Nah, qara'a na'am mahmudun. Oke. Jadi qara'a mahmudun ini belum sempurna. Maka kita lanjutkan apa? Ya. Ma qara'a mahmudun ya. Ma qara'a mahmudun illa al-Qur'ana. Perhatikan, atau kita tulis contoh yang berikutnya, qara'a na'am mahmudun na'am illa na'am al-Qur'ana. Oke. Perhatikan baik-baik. Mengapa ini kita katakan ghairut tam ataupun naqis? Karena sebelum saya masukkan adat istisna, sebelum saya masukkan apa? Adat istisna, mustatsna, kalimat ini apa? Belum dikatakan sempurna. Lihat baik-baik. Jadi illa ini kan adat istisna, Al-Quran ini kan mustasna. Jelas ya? Sebelum ini saya masukkan, kalau sekedar hanya qara'a mahmudun, Mahmud telah membaca. Ini belum sempurna karena qara'a. Perhatikan baik-baik, maklum muta'addi. Apa itu maklum muta'addi? Aktif transitif. Di mana aktif transitif membutuhkan apa? Objek penderita, wahai saudaraku dan saudariku. Nah, objek penderita itu baru hadir setelah apa? Saya tempatkan itu illa adat istisna. Nah,
Kalimat seperti ini, ya, tolong dipahami baik-baik, masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Bukan tamul mujab, bukan pula tamul manfi, tapi apa? Ghairut tami ataupun naqis. Kalimat yang belum sempurna, di dalamnya telah terdapat apa? Mustasna, adat istisna, dan mustasna minhu. Imma kalimat di situ diawali oleh adat nafi ataupun tidak diawali oleh adat nafi. Perhatikan contoh ini. Ma qara'a Mahmudun illa al-Qur'ana. Qara'a Mahmudun illa al-Qur'ana. Ini contoh dari ghairut tam. Nah, ketika kalimatnya itu ghairut tam, perhatikan baik-baik, maka i'rab kata yang terletak sesudah adat apa? Istisna harus, perhatikan baik-baik, harus disesuaikan dengan apa yang belum ada dari kalimat tersebut. Dari kalimat tersebut ini, dari kalimat ini apa yang belum ada? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah apa? Maf'ul bihi. Yaitu kata apa? Al-Qur'an. Di mana kata Al-Qur'an sebagai maf'ul bihi, objek penderita, i'rabnya harus marfu, mansub atau majrur? Marfu. I'rabnya harus mansub, yaitu al-Qur'ana. Maka Al-Qur'ana tidak boleh saya baca Al-Qur'anu. Kata Al-Qur'an tidak boleh saya baca apa? Al-Qur'ani. Mengapa? Karena yang belum ada dari kalimat qara'a Mahmudun adalah apa? Objeknya, maf'ul bihnya. Dan bentuk maf'ul bih di dalam kalimat yang saya buat ini adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an harus kita i'rab mansub karena apa? Qara'a membutuhkan maf'ul bihi. Nah, ini penting. Ini penting. Beda kalau misalnya apa yang tidak ada itu adalah apa? Fa'il. Ya, fa'il. Contoh misalnya, ya, yaitu kalimat misalnya apa? Nama. Ya. Manama apa? Illa na'am, ya, waladun. Oke, perhatikan baik-baik. Manama illa waladun. Ini adalah kalimat ghairut tam. Ini adalah kalimat yang naqis. Mengapa saya katakan naqis? Karena sebelum adat istisna saya tempatkan, sebelum mustasna saya letakkan, kalimat ini hanya apa? Manama atau nama saja, yang artinya apa? Telah tidur. Di mana nama di sini adalah fi'il ma'lum dan dia lazim, ya, aktif, intransitif. Apa yang dibutuhkan fi'il ma'lum transitif? Yang dibutuhkan fi'il ma'lum baik transitif ataupun intransitif sesudahnya adalah fa'il. Di sini fa'il tidak ada. Ya, jadi manama, tidaklah apa? Tidur. Siapa? Kan gitu. Siapa? Gitu kan? Oke, maka setelah saya tempatkan di sini, ya, kata yang terletak sesudah apa? Illa, maka jadilah manama illa waladun. Tidaklah tidur kecuali hanya si anak laki-laki. Nah, mengapa di sini saya baca waladun? Mengapa di sini dibaca Al-Qur'ana? Ingat, Al-Qur'ana karena yang belum ada adalah objek penderita, maf'ul bihinya belum ada. Sedangkan mengapa di sini saya baca waladun bukan waladan wala waladin? Karena yang dibutuhkan yang belum ada dalam kalimat ini adalah fa'il. Apa? Fa'il, subjek. Di mana fa'il subjek i'rabnya mana? Di isim-isim yang marfu, fa'il i'rabnya apa? Marfu. Maka kita tidak boleh membaca waladan, kita tidak boleh membaca apa? Waladin, ya. Manama illa waladun. Jadi waladun sebagai mustasna, Al-Qur'ana sebagai mustasna, illa sebagai adat istisna, dan kalimat sebelumnya sebagai mustasna minhu. Saya ulang, untuk ghairut tam ataupun naqis, ya, maka kedudukan i'rab kata yang terletak sesudah adat apa? Istisna harus mengikuti, ya, pada i'rab kata yang belum ada. Maksudnya kata yang belum ada itu, kalau yang belum ada itu adalah maf'ul bihi, maka setelah adat istisna harus mansub.
Kalau yang belum ada itu adalah fa'il, maka kata yang terletak sesudah adat istisna harus marfu. Semoga ya penjelasan ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Kesimpulannya, pembahasan yang ke-8 dari isim-isim yang mansub adalah apa? Al-mustatsna. Al-mustatsna adalah isim yang terletak sesudah adat istisna. Ada illa, ada ghaira, ada siwa, ada hasya, ada khala. Oke? Dan dia adalah kata yang dikecualikan. Di dalam pembahasan al-mustasna pasti ada mustasna itu sendiri, pasti ada adat istisna, pasti ada mustatsna minhu. Dan ketika kita mempelajari poin yang ke-8, kita tidak akan jauh, kita tidak akan lepas dari 3 pembahasan tadi. Apa 3 pembahasan itu? Tamul mujab. Gimana tamul mujab? Kata sesudah adat istisna wajib mansub. Yang kedua adalah tamul manfi. Kata yang terletak sesudah adat istisna. Kata yang terletak sesudah adat istisna, i'rabnya bisa mansub, bisa pula mengikuti i'rab mustatsna minhu. Yang terakhir adalah ghairut tami ataupun naqis. Ghairut tami ataupun naqis. Di mana i'rab kata sesudah adat istisna disesuaikan dengan kata yang belum ada dalam kalimat tersebut. Apa yang belum ada? Jika yang belum ada itu adalah khabar, maka pastikan kata sesudah illa itu harus marfu. Jika yang belum ada itu adalah fa'il, pastikan kata sesudah adat istisna harus marfu. Jika yang belum ada itu adalah maf'ul bihi, objek penderita, pastikan kata sesudah adat istisna itu harus mansub. Itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua dan memberikan keistiqomahan untuk mempelajari ilmu ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketetapan iman, Islam, ihsan, ketakwaan pada kita, dan semoga pada saatnya nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.